guys, I'm Forika Yanutama and welcome back to my videos. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know So we will discuss about semantics versus pragmatics together and we will conclude it in the end of video. So keep on watching. Well guys, jadi karena kita mau mempelajari tentang semantics dan pragmatics, kita bakalan kupas bareng dan juga bakalan menyimpulkannya di belakang nanti. Jadi apa aja sih semantics dan juga pragmatics itu, contohnya apa aja dan kenapa kita harus belajar semantics dan juga pragmatics. Sebenarnya, kita tuh udah menemui semantics dan juga pragmatics itu di kehidupan sehari-hari kita. Banyak banget peristiwa yang di dalamnya tuh ada semantics dan juga pragmatics. Contohnya misalkan nih, untuk semantics ya, ada suatu kalimat nih, a water pill, ya kan? Jadi dari segi semantics kita itu tuh cuma melihat a water pill itu tuh dengan pil atau obat yang dipenuhi dengan air gitu loh. Karena kita belajar semantics itu hanya secara makna dari kata dan benar-benar dari katanya aja. Padahal water pill itu suatu obat yang kalau kita konsumsi itu bisa bikin kita tuh kehilangan cairan tubuh gitu. Terus untuk contoh pragmatics, jadi misal nih kita tuh lagi ada di stand minuman, ya kan, entah di stand minuman ataupun dimanapun itu, terus kita pesen es teh nih, ya kan, Bu pesen es tehnya 2 dong. Nah tapi kita kan nggak bilang nih kita mau beli es tehnya tuh 2 itu tuh 2 apa, apakah 2 baskom atau 2 ember atau 2 apa gitu kan. Tapi sang penjual ini tuh memahami apa yang kita maksud gitu loh, karena si penjual ini tuh tahu konteksnya itu apa. Jadi kayak kita tuh belajar pragmatics itu tuh mempelajari makna berdasarkan konteks gitu. Jadi tanpa kita perlu harus kayak bilang, Bu beli es tehnya 2 gelas gitu tuh, si penjual ini tuh udah paham dan disitulah terjadi pragmatics gitu loh. Contoh lain misalkan ada suatu peristiwa ya, peristiwa dimana kayak ada 1 orang dewasa dan juga 1 orang anak-anak, dan biasanya tuh seringnya tuh kan ditanya udah mandi apa belum, udah makan atau belum. Nah si anak ini jawabnya belum, dan itu bener-bener real belum gitu loh. Kayak literally dia belum dan ngejawabnya belum dan tanpa ada action apapun gitu. Jadi dia cuma diem aja sambil bilang belum. Nah di situ ada semantics gitu. Jadi kalau misalkan nih ya, si anak ngejawabnya belum tapi dia sambil mainan mobil-mobilan atau sambil melakukan activity lainnya, dan disitulah pragmatics gitu. Kenapa dia kok belum mandi? Oh ternyata dia ada activity lain gitu, ada aktivitas lain, dan itulah pragmatics gitu. Jadi bisa disimpulkan kalau semantics itu adalah cabang linguistik yang mempelajari makna, dan itu benar-benar makna per kata gitu. Jadi kayak secara appearance-nya doang, kayak secara apa yang kita lihat aja gitu loh. Kayak yang sudah aku jelaskan tadi, water pill itu benar-benar kalau dilihat dari segi semantiksnya itu dia memiliki makna pil yang dipenuhi dengan air. Sedangkan untuk pragmatics itu adalah cabang linguistik yang discuss about meaning but based on the context. Jadi dia itu mempelajari meaning dari suatu kata itu berdasarkan konteksnya gitu loh. Jadi makna kata ini tuh apa gitu, konteksnya apa. Oh ternyata yang dimaksud dari makna ini tuh si ini karena konteksnya ini gitu loh, kayak gitu. Dan kenapa kita harus mempelajari semantics dan juga pragmatics? Jadi semantics itu berguna banget buat kita tuh memahami sebuah simbol. Jadi makna dari simbol itu tuh apa. Sedangkan kalau pragmatis kita itu jadi tahu, oh asumsi orang ini tuh ternyata menjurus ke sini. Oh tujuan mereka dan juga maksud mereka mengatakan ini itu tuh karena ini, jadi konteksnya ini. Dan selain itu, di dalam mempelajari pragmatics dan juga semantics, ada 5 hal penting yang memang harus diperhatikan dalam berkomunikasi. Yang pertama itu pastinya speaker,
and then ada listener, dan juga ada konteks, ada konten, dan juga media. Dan konteks di sini tuh kayak meliputi suasana hati dari listenernya, terus suasana sekitar juga, terus pokoknya konteks itu tuh bangunan peristiwa yang terjadi selama conversation tersebut. Terus konten itu tuh topik apa yang akan kita bicarakan, dan media karena kita di sini melakukan conversation, otomatis medianya adalah bahasa. Jadi itu dari semua pembahasan semantics versus pragmatics. Jadi bisa disimpulkan di sini kalau sebenarnya itu semantics dan juga pragmatics itu memiliki fungsi yang sama, yakni sama-sama mempelajari tentang makna sebuah kata. Hanya perbedaannya semantics dilihat dari segi benar-benar real, benar-benar literally kita mempelajari makna katanya tersebut. Kalau pragmatics itu apa yang berdiri di belakangnya, atau what implied, atau yang intrinsiknya itu apa dan konteksnya apa. Begitu. I think that's all the topic of semantics and pragmatics. Jadi itu semua topiknya yang kita bicarakan kali ini. Hope it helps. Thank you for watching. See you and bye-bye. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap.